Sosialisme komunisme. Sosialisme pada hakikatnya muncul sebagai bentuk penolakan atas kapitalisme yang dianggap sebagai sumber segala sumber nasib buruk kaum buruh Eropa pada abad ke-19. Industrialisasi dengan kapitalisasinya di satu sisi telah mendorong dengan pesat laju produksi barang dan jasa, tetapi di sisi lain industrialisasi juga bertanggung jawab terhadap kesenjangan dan krisis sosial yang merugikan kaum buruh. Upah kerja rendah, jam kerja panjang, eksploitasi tenaga anak dan wanita, serta pabrik yang kurang bahkan tidak memperhatikan keamanan kerja dan kesejahteraan kaum buruh telah mendorong para pemikir untuk meninjau ulang kembali tentang paradigma dasar kapitalisme itu sendiri. Robert Owen di Inggris, Henry de Saint-Simon, dan Charles Fourier di Prancis. Mereka berusaha memperbaiki kondisi buruk akibat sistem kapitalisme dan mulai menyerukan gagasan sosialisme. Namun usaha mereka tidak dibarengi dengan tindakan nyata maupun konsepsi nyata mengenai tujuan dan strategi perbaikan. Akibatnya teori-teori mereka dianggap hayalan semata atau sosialisme utopis, terutama oleh Karl Marx dan juga Engels. Di Jerman, Karl Marx menyoroti keadaan ekonomi dan sosial yang bobrok akibat diterapkannya sistem ekonomi kapitalistik. Untuk mengubah kondisi masyarakat, Marx berpendapat bahwa masyarakat harus diubah dengan perubahan yang radikal atau revolusioner, bukan dengan perubahan tambal sulam. Selanjutnya, Marx menyusun teori-teori yang bertumpu pada hukum-hukum ilmiah. Ia menamakan teorinya dengan sosialisme ilmiah atau scientific socialism untuk membedakannya dengan paham sosialisme utopis. Dalam menyusun teori-teori sosial ini, Marx banyak dipengaruhi oleh filsuf Jerman. Salah satunya adalah Hegel, terutama filsafat Hegel tentang dialektika. Walaupun Marx pada satu sisi menyerang konsep filsafat idealisme milik Hegel, namun pada sisi yang lain ia mengadopsi filsafat dialektika Hegel untuk menjelaskan perkembangan evolusi masyarakat. Di tangan Karl Marx, konsep dialektika dijadikan sebagai pisau analisa sosial untuk menjelaskan kebobrokan sistem kapitalisme. Salah satu ide pokok yang membangun sosialisme komunisme adalah konsep alineasi. Alineasi adalah suatu hubungan antara dua atau lebih orang atau bagian-bagian dirinya di mana orang itu terpisah atau menjadi asing dari orang lain. Ya, kapitalisme menurut Marx akan membawa pada suatu konsekuensi di mana suatu individu menjadi terpisah dari dirinya sendiri, keluarga, teman, atau pekerjaannya. Individu tidak lagi menjadi individu yang utuh. Bentuk alineasi yang paling pokok adalah alineasi buruh yang dijual bagaikan suatu benda. Seorang buruh telah menjual tenaga, keahliannya, dan waktunya kepada orang lain, sehingga bisa dikatakan bahwa seorang buruh telah menjual sebagian besar hidupnya kepada orang lain, atau karena orang lain, terutama pemilik modal, telah menguasai atau memiliki buruh, sehingga berhak untuk membeli sebagian besar dari kehidupan sang buruh. Ini tercermin dari panjangnya waktu kerja buruh dalam sistem kapitalisme. Buruh benar-benar tidak memiliki arti diri yang utuh. Buruh pada akhirnya teralienasi sehingga tidak dapat mengembangkan suatu hubungan yang lebih manusiawi dengan orang lain dalam situasi yang sama. Kondisi inilah yang disebut oleh Karl Marx sebagai manusia kapitalisme. Konsep dasar lain yang membangun sosialisme komunisme adalah filsafat materialisme. Secara umum, Marx menyebutkan bahwa teori harus selalu dikaitkan dengan dunia nyata atau materi dan sebaliknya. Menurutnya, perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat lebih banyak disebabkan oleh perubahan faktor-faktor ekonomi. Masyarakat berevolusi sejalan dengan berevolusinya alat-alat produksi milik mereka. Marx banyak mengkritisi filsafat idealisme milik Hegel dengan memaparkan penekanan kepada materi, terutama hubungan-hubungan pada ekonomi bukan pada ide. Dengan menekankan kepada materi, Marx mengklaim bahwa pandangannya adalah pandangan yang ilmiah karena benda atau materi tunduk kepada analisa-analisa ilmiah, termasuk juga ekonomi tunduk kepada hukum materi. Ia juga tunduk kepada analisa-analisa ilmiah. Begitu pula dengan sejarah serta perubahan-perubahan masyarakat, semuanya tunduk pada analisa-analisa ilmiah.
Marx kemudian menggunakan dialektikal materialisme ini untuk menganalisa sejarah perkembangan masyarakat yang ia sebut dengan materialisme historis atau historical materialism. Berdasarkan materialisme sejarah, Karl Marx menguraikan bahwa kapitalisme suatu saat akan runtuh oleh revolusi yang digerakkan oleh kaum proletar untuk membuka jalan terwujudnya bagi masyarakat sosialis komunis.